Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomika pada Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-6 tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian 1, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip konsumsi, keinginan manusia dan pemenuhannya. Dan nanti pada bagian kedua, kita akan bahas tentang kesederhanaan dalam konsumsi dan halal dan haram dalam konsumsi. Prinsip-prinsip konsumsi. Ada beberapa prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk makan makanan yang halal dan tidak mengambil yang haram. Prinsip dasar konsumsi Islami adalah prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana prinsip syariah terdiri dari prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan, beribadah, sebagai perwujudan keyakinan manusia, makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui tentang ilmu barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apakah merupakan suatu yang halal atau yang haram, baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Prinsip amaliyah. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal, serta menjauhi yang subhat. Yang kedua adalah prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewahan, tidak mubazir, dan hemat. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kepentingan dan pengembangan kekayaan itu sendiri. Prinsip dasar konsumsi yang ketiga adalah prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya di dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok untuk kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu, dan sebagainya.
Yang ketiga tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Prinsip dasar yang keempat adalah prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lainnya juga akan merasakan sakitnya. Keteladanan, yaitu memberi contoh yang baik dalam berkonsumsi, apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapatkan sorotan di masyarakat. Tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudarat ke orang lain, seperti merokok misalnya. Prinsip dasar konsumsi yang kelima itu memperhatikan kaidah lingkungan. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi, potensi daya dukung sumber alam, dan keberlanjutannya. Maksudnya tidak merusak lingkungan. Yang keenam, tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. Perintah Islam mengenai konsumsi itu dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Keinginan manusia dan pemenuhannya. Keinginan adalah kebutuhan yang dapat dipuaskan. Dalam kenyataannya, keinginan itu tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuaskan satu keinginan, maka keinginan yang lain akan muncul. Dan jika yang terakhir itu telah terpuaskan, maka akan muncul yang lainnya lagi. Dengan demikian, hidup akan dipenuhi dengan perjuangan memenuhi rantai keinginan yang tidak ada akhirnya. Keinginan dan pemenuhannya lalu menjadi pasak dalam perjuangan ekonomi manusia. Secara umum, keinginan manusia digolongkan menjadi 3, yaitu penting, nyaman, dan mewah. Mewah dapat dikategorikan pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang tak perlu dan berlebihan. Itu disebut kemewahan. Misalnya pakaian yang amat mahal, pemakaian perkakas emas dan perak, pembelanjaan yang mewah, dan di atas semua itu adalah penghamburan harta. Penghamburan harta untuk membiayai kemewahan oleh mereka yang memiliki harta karena distribusi yang tidak adil, mengarah pada perampasan hak mayoritas dari kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan perselisihan di masyarakat. Penting, necessaries, adalah keinginan yang pemuasannya mutlak harus dilakukan, karena jika tidak, maka manusia tidak akan bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Adalah hal-hal yang penting dalam hidup, karena jika tidak dipenuhi, maka keberadaan manusia menjadi tidak mungkin. Nyaman menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia, dan yang gunanya secara umum lebih besar daripada biayanya. Nyaman berada di atas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup,
manusia. Tetapi makan yang baik, pakaian yang baik, rumah yang baik adalah kenyamanan bagi manusia. Menikmati kenyamanan ini diperbolehkan dalam Islam. Demikian saya kira dua pokok bahasan yang sudah kita bahas pada bagian satu ini, dan kita akan segera berpindah ke bagian 2.